98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Dea dalam program Talk Show Inspiratif. Dan kali ini Dea sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Babe Aris. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kesempatan yang berharga banget nih ya Babe ya. Apa kabar Babe? Alhamdulillah luar biasa. Saya juga bersyukur sekali ketemu Mbak Dea sebagai anak beta saya. Betul sekali nih ya Be ya. Murid sekarang tetap murid nih ya Be. Karena sampai kapanpun murid ya tetaplah murid. Betul anak tetaplah sekali. anak. Oke, Masya Allah Babe, terima kasih sekali ini sudah hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini di sajian talk show spesial dia sudah bersama dengan narasumber kita ya, sosok inspiratif kita bersama dengan Babe Aris. Oke, Babe Aris, gimana nih Babe, barusan aktivitasnya dari mana nih Be? Oke, untuk pagi hari ini sih hanya baru dari kelurahan, kemudian ke dinas perhubungan dan lain sebagainya. Namun untuk kegiatan yang di bulan Juli ini sudah cukup lumayan padat, khususnya memberikan fungi motivasi, gitu, fungi motivasi, kemudian menangani beberapa klien di rumah hipnonya. Masya Allah, luar biasa ya Be ya. Dan juga di sore hari kita jumpa di Radio Purnama Sidi Wonosobo, dan karena kita ini tayang di pukul 15 Bebe, Masya Allah ya. Iya, 15.00 sampai dengan pukul 16.00. Oke, siap. Ya, sahabat Purnama Sidi, langsung aja kita mau kenalan ya sama Babe Aris nih. Kira-kira siapa sih nih pemateri narasumber kita pada sore hari ini? Oke nih Babe Aris, mungkin kan tadi sudah kita singgung ya Be ya, Babe Aris rasanya tuh sudah tidak asing lagi nama Babe Aris. Nah kali ini langsung aja kita sapa, dan Babe Aris silahkan memperkenalkan diri ke sahabat Purnama Sidi. Oke, baik sahabat Purnama Sidi, perkenalkan saya sebenarnya namanya Arya Suyanto, asli dari Purbalingga, nggak ngapak nggak enak gitu ya. Dan alhamdulillah saya di Wonosobo masuk di tahun 98. Kemudian udah cukup lama ini di sini, sehingga Wonosobo udah di hati. Dan alhamdulillah ketemu Siang Pujaan Hati dari Purworejo, tapi ketemunya di Wonosobo di Pondok Muhammadiyah. Jadi seperti itu, dan putranya alhamdulillah 4 dan semua sudah berkembang sesuai dengan harapan dia dan harapan orang tua juga sih. Jadi seperti itu. Dan dulu ngajar di SMK Muhammadiyah di sebanyak 23 tahun dan sekarang sudah mutasi di SMK Negeri 1 Wonosobo. Oke, luar biasa. Sudah lama nih Be di Wonosobo ya Be ya? Betul banget. Sampai tikungan-tikungan di Wonosobo udah mulai paham. Sampai Mergolangu pernah jalan kaki karena kakaknya di Medono Panto di sana 3 bulan. Ya, dan alhamdulillah dulu banyak cerita kenangan di sana, tapi alhamdulillah itu menjadi awal untuk perjuangan dakwah ya di Wonosobo. Ya, karena di sana juga dipantau ada MI Muhammadiyah, ada MI Muhammadiyahnya. Wah, pokoknya unik dan penuh kenangan ya. Masya Allah ya Be ya. Nih Babe Aris ini kan di Wonosobo udah lumayan lama juga ya Be ya. Berarti terhitung dari tahun 98. Wah, dia baru lahir tuh Be. Oh iya. Karena dipertemukan di ini ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena dulu Babe kan ketua 2 PBI Jawa Tengah. Luar biasa, Masya Allah ya. Dan juga nih Babe Aris ini kan di Wonosobo juga sudah lama, tentunya juga sudah melalui banyak hal dan berkiprah sudah lama juga di Wonosobo. Ngomong-ngomong nih Babe, kalau Babe itu aktivitasnya apa nih Be sekarang di Wonosobo nih Be? Kalau sekarang pengisi parenting ya, banyaknya di parenting, kemudian nge-host, tapi hostnya untuk segmennya ada formal plus yang berbau religi lah, yang berbau religi plus orang-orang yang penuh kenangan dulu masa mudanya Babe yang di host-host ngeband gitu ya. Kalau kenangan banyak yang masih ngundang seperti itu, termasuk penanganan persoalan-persoalan kaitannya dengan apa ya, psikologis perkembangan digital yang sekarang. Luar biasa. Nah ini Be, untuk parenting, nah untuk para kegiatan parenting biasanya Babe itu seperti ada kelas parenting gitu atau seperti apa nih Be? Kebetulan untuk parenting ini saya tidak membuat kelas, tapi memang karena memang ada beberapa panitia atau event yang meminta saya untuk mengisi ke sana. Ya, untuk event terdekat ini hipnoparenting di Tegal, saya ngisi di sana. Gitu ya, di waktu dekat. Kemudian untuk di aktivitas ini ada sekitar 6 sih kegiatan ini. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk parenting ini banyaknya yang memang
bagaimana sih cara mendidik anak kaitan dengan gadget yang sekarang ya. Karena banyak orang tua yang ingin apa ya, praktis aja anak biar diem, kasihkan gadget. Betul. Jadi seperti yang impactnya adalah 5 tahun ke depannya biasanya seperti itu. Itu untuk dari Babe seperti ada pendampingan ke orang tua atau melibatkan anak itu, Bi? Hanya pendampingan ke orang tua. Ya, kalau kaitan dengan anak nanti langsung aja ke rumah hipno ya. Karena itu nanti ada harganya tersendiri. Siap ya. Kalau itu teknis ya kan. Dan tentunya nanti kita masih akan tanya-tanya nih sahabat Purnama Sidia tentang apa sih yang jadi aktivitas Babe gitu ya. Selain di parenting ada hipnoterapis juga ya, Be ya. Dan ngomong kan Babe saat ini kan juga sebagai seorang pengajar nih ya, Be ya. Oh iya betul. Nah, ini gimana sih Be dengan aktivitas Babe yang padat tentunya ya, tadi ada beberapa kegiatan baik di Wonosobo ataupun di luar Wonosobo. Boleh dong Be di-share nih ke pendengar Radio Purnama Sidi. Oke, kaitan dengan jadwal itu memang apalagi sekarang udah di sekolah negeri ya, yang birokrasinya cukup lumayan sehingga harus bermain cantik ya dengan pihak sekolahnya gitu ya. Ya, saya kalau untuk kegiatan luar kota diusahakan di hari Sabtu dan Ahadnya untuk kegiatannya itu. Kemudian kalau event yang di Wonosobo boleh di hari dinas, tapi biasanya menunggu saya tidak ada jam ngajar. Kemudian untuk penanganan klien itu setelah jam 4 sampai jam 21. Ya, jadi kegiatan seperti itu. Kemudian tapi biasanya break di maghrib sama isya karena saya harus menjaga anak-anak saya dan istri saya. Masya Allah. Masya Allah, berarti ada beberapa peran yang dilakukan dalam sekaligus, tapi keren ya Be ya. Untuk manajemen waktunya tuh udah punya timingnya sendiri-sendiri. Iya harus. Kalau nggak kayak gitu nanti jangan sampai kita gagal menjadi orang tua. Kita di mana-mana ngomong tentang bagaimana menjadi orang tua hebat dan sebagainya, malah saya sendiri gagal. Itu saya nggak mau. Makanya dari 3 anak saya saya kembangkan sesuai dengan bakat dan karakternya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah untuk anak pertama dia suka lagi di The Cafe dan alhamdulillah kuliah di sana di UNES. Kemudian yang kedua ini masuk di SMA 1 Projo karena dia memang kognitifnya cukup kuat. Tapi hampir sama hobinya menuruni saya. Salah satunya adalah membaca buku dan menulis buku dan acting. Jadi seperti itu. Masya Allah. Kalau yang kecil pemberaninya ya, sosialnya yang ikut saya, tapi dia lebih cenderung di baca Qur'annya. Kalau babenya sendiri kan baca Qur'annya masih belepotan, tapi alhamdulillah anak-anaknya udah bisa. Karena memang penting sekali ya Be ya di zaman sekarang ini ya Be perannya orang tua, bagaimana sih menyesuaikan apa yang anak mau dan yang orang tua inginkan. Nah, kadang nih Be ada permasalahan-permasalahan di kayak generasinya dia nih ya Be ya, pengennya ke sana tiba-tiba orang tua maunya kesini kayak gitu ya Be ya. Nah, untuk itu Babe nih sebagai praktisi parenting. Nah, untuk dari Babe sendiri tuh pernah nggak sih Be ada permasalahan-permasalahan yang memang itu ada dalam sebuah keluarga, misalnya di anak-anak baik seusia dia ataupun anak-anak sekarang nih Be yang masih tumbuh kembangnya tuh masih labil nih Be, baru masuk di usia remaja kayak gitu Be. Ya. Kalau Mbak Dia itu remaja dewasa loh ya. Jadi seperti itu. Persoalannya adalah ini ya. Banyak sebagian orang yang tidak memahami jati dirinya, tidak mampu mengembangkan potensi dirinya karena peran orang tua yang tidak pernah mengenalkan inilah. Kamu itu harus seperti ini ya, karena memang komunikasi anak dengan orang tua itu kayak ada batasnya. Jadi seperti itu, makanya ayo para orang tua bangun sebuah komunikasi yang cukup keren dengan anak, tapi dengan disukai dengan konteks anaknya, karena tipikal anaknya seperti apa. Seperti anak saya yang pertama itu kan introvert. Jadi kita komunikasinya tidak langsung ngomong gini enggak. Saya lewat WA biasanya. Mas, papa pengennya gini. Dia jawab ya. Oke, berarti kalau iya dia paham berarti komunikasi. Karena dia termasuk privasi dia apa, kemudian saya tidak akan pernah menerobos ke anak itu. Ya, jadi seperti itu, sehingga saya menjaga privasinya dia sebagai sosok seorang dewasa, walaupun dia tetap anak saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi penting sekali ya bagi orang tua tuh paham komunikasi apa sih yang pas nih buat ngobrol sama anak gitu ya. Kalau enggak nanti jadi berat karena investasi, maksudnya komunikasi yang sekarang, peran sekarang itu akan berpengaruh di 5 tahun yang akan datang. Ya, makanya cukup hati-hati kita
ini. Apalagi saya sebagai seorang hipnoterapi, bahwa ketika kita berkomunikasi kepada siapapun, otak bawah sadarnya itu akan merekam. Ya, jadi bagaimana caranya sih kita memberikan impact kepada orang itu secara positif gitu. Soalnya ketika kita misalnya nih komunikasi sama Mbak Dia, Mbak Dia oke, tapi mata saya agak melengos gitu, akan kerekam. Ternyata sebenarnya kita adanya itu basa-basi, tidak terima. Ini cukup berbahaya. Ya, nanti kalau udah segala puncak biasanya kita berimpact di psikologis yang lain. Nah, nanti larinya datang ke rumah hipno. Betul sekali ya, Be ya. Nah, ini kan di segmen awal nih ya, Be ya, kita bicara tentang parenting, peran orang tua. Bagaimana sih Babe sendiri kan sebagai orang tua ya, Be ya, yang punya berapa, Be? 4, 5? Harusnya 4, tapi 1 dititipkan Allah. Ya, dengan beberapa anak asuh yang ikut kawannya aja. Nah, itu kan tentunya kan sudah banyak menempuh perjalanan ya, Be. Iya, betul. Nah, untuk itu Be, mungkin boleh dong Be disampaikan nih ke pendengar Radio Purnama Sidi, selain tadi cara komunikasi, kira-kira itu ada kiat-kiat apa aja sih Be yang perlu diperhatikan nih para orang tua pendengar Radio Purnama Sidi? Oke, para sahabat Purnama Sidi, saya selalu memberikan peran sebagai ketika di pola asuh anaknya. Yang pertama adalah saya pengen jadi sosok seorang ayah atau orang tua. Sehingga kalau orang tua itu ya berarti harus melindungi. Oh, anak ini ada sesuatu yang kurang pas ini menurut konteks agama, ya kita tegas gitu. Jadi harus tegas itu. Salah satunya ada ketegasan orang tua itu cukup penting. Maka orang tua di sini peran ayah itu penting. Jangan sampai negeri tanpa seorang ayah ya. Karena itu impactnya nanti setelah kalau anak-anak itu sampai ke remaja. Apakah sebagai orang tua. Kemudian yang kedua adalah sebagai guru ya. Guru itu harus mendidik dengan cara yang berbeda. Bahwa saya sebagai orang tua harus beda dengan orang tua yang lain dong cara mendidiknya. Sehingga saya harus memahami 3 anak yang di rumah, termasuk mendidik masyarakat dan sebagainya, harus dengan cara yang berbeda. Yang intinya adalah bagaimana cara mendidik yang menyenangkan gitu, tanpa harus menyakiti, tanpa harus menjatuhkan harga diri. Dan jangan sampai membuat kata-kata yang orang itu ada bermakna negatif. Ini nanti impactnya insya Allah kalau orang sudah senang, terbuka, otak bawah sadar juga terbuka, nanti akan menerima semua masukannya. Kemudian peran yang lain ada jadi teman gitu. Teman itu ngobrol apa saja tentang dunia yang dia sesuai dengan perkembangannya. Kalau anak saya yang kecil SD, ya berarti kita diskusi tentang dunia anak SD. Ketika remaja, ketika dewasa. Tetap berperan seperti itu, sehingga saya akan sedih ketika anak itu akan cerita kepada orang lain. Sehingga perkembangan anak itu orang tua harus tahu. Sehingga kayak misalnya mimpi basah, dia harus tahu karena disitulah diturunkan hak dan kewajiban hukum. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir adalah saya ambil tip menjadi musuh. Ayo kalahkan kemampuan Babe. Harus lebih baik dari Babe gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga anak-anak saya kalau udah lihat kayak sekarang misalnya nilai gitu, dia sudah store nilai misalnya habis balik apa terus papa nilai aku sekian terima kasih kamu udah menjadi terbaik. Nilai itu bukan alat ukur harus jadi ranking 1, tidak ya. Yang penting kita menghargai proses jerih payah seorang anak. Jadi seperti itu, dan insya Allah anak akan mengikuti. Makanya ayolah jadi orang tua yang selalu menjadi contoh, menjadi teladan dari sisi apapun, ya kan, dari sisi penampilan, dari sisi agama, dari sisi yang lain lah. Bagaimana caranya kita tampil di depan anak itu bukan mengada-ada, tapi ada ikhtiar menuju ke proses baik kayak gitu Mbak Dea. Mulai dari kebiasaan sehari-hari juga orang tuanya seperti ini gitu ya, Be ya. Iya harus jadi seperti itu. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak berkembang. Makanya dari 3 anak saya itu kan bakatnya berbeda semua. Ya, yang penting semua dalam rangka strategi untuk dia dakwah kompetensi gitu kan. Ya, karena saya pengennya juga anak-anak saya semua berdakwah ya. Berdakwah tapi sesuai kompetensinya. Yang terakhir misalnya jago baca Quran, nanti dia ke agama gitu. Kalau yang anak kedua di sainsnya, anak yang ketiga di seninya, seperti itu. Luar biasa Babe ya, Masya Allah. Dan Babe ini nanti kita masih akan lanjut lagi, masih ada 2 segmen selanjutnya, dan sahabat Purnama Sidi tetap di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Masih bersama kami, bersama Dea dan juga Babe Aris. Masih bareng Babe Aris. Tentunya kalau ketemu sama Babe Aris, kalau kita nggak ambil ilmunya tuh, wah sayang banget ya sahabat Purnama Sidi ya. Tentu Dea masih punya banyak sekali pertanyaan Babe. Boleh. Ya, sahabat Purnama Sidi, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana sih parenting menjadi orang tua, bagaimana menjadi guru, karena orang tua juga guru bagi anak-anaknya. Betul, ya Be ya. Karena itu tarbiyah pertama di keluarga
keluarga kan. Benar ya. Betul sekali ya Babe ya. Nah Babe, untuk kondisi saat ini ya Be ya, kalau kita lihat nih Be kan banyak sekali tuh Be rumah tangga udah ngomongin rumah tangga aja nih Be. Ya. Berarti udah siap nih ya. Oke. Ya, kan banyak sekali nih Be ya, ada persoalan orang tua dan juga anak yang memang sering tidak sepakat, tidak sependapat seperti itu Be. Nah, untuk dari Babe sendiri Be sebagai praktisi parenting, sebagai hipnoterapis, apakah ada Be permasalahan-permasalahan yang juga tuh datang ke Babe gitu kan, baik orang tua ataupun anaknya itu untuk hipnoterapis atau mungkin curhat-curhat kayak gitu Be? Iya, cukup banyak nih kalau masalah kayak gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya persoalannya adalah di kata kuncinya ada di kurang komunikasi. Oh gitu. Yeah, kurang komunikasi, dan yang kedua adalah ketegasan sikap orang tua kepada anaknya. Okay. Ya, jadi awal cikal bakalnya itu seperti itu. Hal kecil aja misalnya kaitannya dengan gadget ya. Gadget anak itu kenapa sih di usia di bawah 5 tahun kan sebenarnya harus dia menggunakan gadgetnya asumsinya adalah 1 jam. Tapi ternyata anak selama ini orang tua ketika dia udah lebih 1 jam nggak pernah diperingatkan. Nggak ada. Berarti kan di sini komunikasi, kemudian ketegasan sikap orang tua. Nah, impactnya adalah nanti setelah 5 tahun dia udah menggurita, terus emosinya jadi berubah. Ketika diingatkan dia nggak stabil dan sebagainya. Akhirnya belajar menurun dan sebagainya. Ya, sehingga ketika yang ke rumahnya Babe kalau kaitannya dengan anak di bawah usia 17 tahun ke bawah, didampingi dengan orang tua, nanti ujung-ujungnya ya yang saya terapi adalah ya orang tua plus anaknya. Ya, jadi seperti itu. Kalau biasanya kalau di hipnoterapis tuh Be ya, yang anak-anaknya itu permasalahannya tuh seputar apa tuh Be kalau untuk anak-anak di usia 17 tahun ke bawah kayak gitu Be? Oke, kalau kita batasi lagi ya, nanti anak-anak yang di SD biasanya motivasi belajar ya, motivasi belajar rendah karena gadget itu ya, karena dia tidak memahami bagaimana cara penggunaan gadget yang tepat. Jadi seperti itu. Nanti kalau di usia SMP sampai SMA kasusnya adalah tumbuh berkembangnya hormon-hormon yang ada sehingga dia melakukan penyimpangan yang dia tidak sadari. Tapi itu ujung pangkalnya adalah karena kepaksaan dia ke orang tua. Ya, jadi seperti itu. Ada kasus yang sampai 7 tahun sampai melakukan sesuatu lah yang menurut saya abnormal gitu ya. Itu karena ada tekanan dari pihak ibu khususnya menuntut ini harus seperti ini. Berarti di situ ada apa ya, otoriter ya. Didukung dengan bapaknya seperti itu, sehingga anak itu tidak punya ruang waktu untuk mengeksplor, sehingga dia melakukan perilaku yang cukup menurut saya cukup mengerikan ya. Ya, jadi dia melakukan melakukan onani atau masturbasi yang besar berlebihan, sehingga dia tercecer sehingga kayak si tadi mau melakukan seperti itu. Ya, dari situ sehingga saya harus kembalikan lagi kembali ke semula, dan alhamdulillah karena itu ada niat hati dari si anak untuk ingin sembuh. Setelah dia 3 kali ke rumah Babe dan alhamdulillah sembuh, dan namun ini orang tua juga saya sugesti juga dan mengakui apa ya kesalahan-kesalahan selama ini, sehingga dari 2 komponen anak dan orang tua saling menyadari. Terus ketika saya pabrik, alhamdulillah semuanya sudah berjalan normal. Itu yang saya senang sekali kalau sudah sampai ke tingkat seperti itu. Itu untuk batasan usia berarti untuk dari anak-anak tuh ada ya Be, dari anak-anak yang sedang tumbuh kembang sampai usia 17 tahun, bahkan di usia-usia sekolah, dan orang tua juga ada tuh Be. Banyak ya, karena yang masuk ke rumah Babe kliennya itu kan dari segala umur ya, dengan konteks persoalan yang berbeda. Jadi seperti itu. Tapi saya batasi aja kalau yang masih di bawah SD kelas 3, kelas 3 saya tidak ke teknis karena ini sebenarnya bisa. Tapi perlu ekstra yang cukup. Hanya saya perlu pendampingan aja ke orang tua bahwa anak ini harus seperti ini, bunda sama ayahnya harus melakukan seperti ini. Berarti lebih edukasi ke orang tua. Begitu. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau langsung dicus saya kan langsung dia aman-aman saja. Makanya memang besok Mbak Dia kalau sudah nikah dan punya anak gitu ya, harus hati-hati betul. Ya, pokoknya harus ada komunikasi dari ketika kita mau menikah, komitmen bersama dengan pasangan kita. Anak kita mau seperti apa, keluarga kita mau dibangun seperti apa. Itu penting. Masya Allah nih, luar biasa. Jadi dia juga dapat ilmunya nih. Iya, karena kuncinya kan di situ kan. Aku ampusaku alaikum naraka. Jagalah dirimu dan keluarga neraka. Itu kalau diterjemahkan itu berat banget gitu. Betul, karena katanya harus selalu melibatkan Allah, ya kan. Dari mau bismillah harus selesai alhamdulillah. Itu hal kecil aja lah. Seberapa lama orang tua mengingatkan itu. Termasuk ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya hal kecil aja. Baru pulang.
yang ditanyain apa dulu? Udah makan belum? Itu udah salah kan? Udah sholat dulu? Ya, artinya kan gitu kan, harus sholat dulu apa belum? Habis itu salah dia pertanyaan pertama harusnya baru ayo makan kayak gitu. Jadi libatkan Allah selalu. Luar biasa sekali ya pendengar Radio Purnama Sidi. Oke nih Be, ngomongin tentang hipnoterapis nih Be kali ini ya. Nah untuk hipnoterapis tuh biasanya datangnya ke rumah Babe gitu Be, atau Babe ada rumah hipno tersendiri gitu Be? Iya, datangnya di rumah sebenarnya. Nanti untuk ruang kerja saya di lantai 2. Oke, udah saya siapkan di sana. Ya datang di jam setelah saya kerja, yaitu di jam 16 sampai jam 21. Tapi sesuai dengan janji. Kalau nggak janji ya saya tolak. Jadi seperti itu, kecuali di hari Sabtu sama Ahad. Yang penting janji aja. Hubungi saya kalau udah deal waktu baru kita jalan. Ya, berarti untuk sahabat Purnama Sidi nih barangkali mau konsultasi baik itu terkait parenting atau mau terapis bisa ya Be, langsung aja hubungi Babe nih. Nah kira-kira untuk menghubungi Babe tuh boleh ke nomor mana nih Be? Oke, boleh aja ini udah nomor umum ya. Di 081 328 881 482. Oke, atau mungkin ada sosial medianya Be yang bisa diakses oleh sahabat Purnama Sidi? Oke, ada. Kalau di Facebooknya di Rumah Hipno, kemudian IG juga Rumah Hipno. Kecuali di YouTube ya, Babe Aris. Oke, luar biasa. Jadi seperti itu. Tinggal nanti lihat-lihat, kemudian SOP kayak apa. Kan banyak yang tanya hipnotis itu kayak apa gitu. Terus ada pikiran negatif kalau udah ngomong hipnotis, tapi kalau hipnoterapi enggak. Jangan-jangan nanti dia dihipnotis, tidur gitu ya. Iya. Padahal itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Orang yang nggak tahu itu takutnya, hati-hati ada Babe loh, dompetnya dijaga nanti. Baru ada tampang pencuri gitu. Ya, jadi tapi alhamdulillah asiknya kayak gitu. Nah, ini ngomongin tentang proses terapis nih ya, Babe kan sebagai terapis, sebagai hipnoterapi. Nah, itu untuk prosesnya tuh biasanya gimana sih? Boleh dong kasih bocoran nih ke pendengar di Purnama Sidi. Ataukah untuk sugesti seperti itu untuk dihantarkan untuk relax gitu atau gimana nih Be? Ada beberapa tahap kaitan dengan proses di hipnoterapi. Yang pertama kan nanti kita cari data dulu ya. Keluhannya seperti apa, biodatanya seperti apa, kita observasi dulu yang panjang itu kayak gitu. Nah setelah orang yang bisa dihipnotis itu adalah orang yang pertama tingkat kecerdasannya cukup ya, kemudian tingkat sugestifnya itu nanti kita bisa latih. Nah setelah kita observasi itu nanti kita latih dulu dari tes tangan, kemudian mata, kemudian macam-macam. Tapi biasanya kalau Babe karena sudah beberapa kali ya udah paham gitu, jadi langsung saya hanya menggunakan 1 atau 2 tes. Kalau udah cukup langsung saya bawa ke dunia hipnosisnya. Ya di sanalah saya akan menjelajah sesuai apa yang dipersoalkan. Ya mau diperkuat atau mau dikurangi kayak gitu. Ya jadi seperti itu. Sehingga ketika klien datang itu biasanya katanya mau per paket atau gimana. Saya hanya menjawab sekali datang sekian, alokasi waktu juga antara 1 sampai 2 jam untuk penanganan gitu. Ya. Karena memang harus menciptakan suasana yang betul-betul nyaman. Untuk di sana waktu berarti sekitar 1 sampai 2 jam itu untuk satu orang gitu Be? Satu orang, iya jadi perlu lama kan. Kan harus ngobrol banyak hal kan dari berbagai sudut dan sebagainya. Karena pernah ada kasus gini, kita udah observasi, udah macam-macam, ternyata kok nggak sembuh ya, kok nggak selesai. Ini ada apa? Ternyata kenanya persoalan itu di kandungan ternyata gitu. Setelah saya tanya, Ibu ketika dulu pas hamilnya Mas ini kenapa? Pernah nggak ada konflik sama Bapak? Ya dulu saya marah besar. Ketahuannya di situ. Ada saya pertemukan kata-kata apa yang menyakitkan, kata-kata apa yang seperti apa saya harus lebih paham. Nah setelah seperti itu baru nanti saya akan komunikasi ke anak di bawah sadarnya bahwa itu adalah misalnya harapan orang tua yang belum dipertemukan kayak gitu. Ya jadi harus membuat sesuatu yang positif. Yang terakhir adalah ketika ada sebuah persoalan itu si klien itu harus menyadari dan memaafkan. Ya, kalau tidak bisa memaafkan ya nanti saraf-saraf dan bawah sadarnya nggak akan kena. Maksudnya akan kena terus gitu. Makanya yang pertama adalah bisa menerima kondisinya, bisa maafkan dengan badan kita. Kemudian kita akan ini, Ada pasien yang unik loh, ada pasien yang unik. Ada seorang kiai datang ke rumah itu, aku deg-degan, bener. Pertama saya di Facebook itu kan mudah banget ya, boys gitu. Ada kiai di Wonosobo gitu. Saya juga belum kenal karena saya juga bukan tipe orang kepo kayak gitu. Ya, jadi seperti itu datang terus
Tapi sebenarnya beliaunya sudah paham hipnotis. Datang ke rumah cuma minta apa coba? Pengen hafal surat Al-Baqarah ayat di sekian gitu. Saya kan kaget, waduh, aku aja baca Quran keok-keok kayak gitu, nggak bagus, kiai gitu. Istri saya udah paham banget kok, kalau ada pasien yang cukup berat, saya akan ke dapur, saya akan minum 2 gelas. Jadi dia ada masalah apa kok berat banget, ceritain. Ternyata kiai. Terus dia udah paham, sehingga saya hanya butuh waktu membacakan ayat itu, terus cara mudahnya menghafalkan. Iya, ya jadi malah perlu waktu hanya 1 jam, 1,5 jam. Saya bacain ayat itu sedang tahap tertentu malah sudah hafal. Makasih ya B, udah dibantu. Iya, ternyata dia nggak bisa ngafalin, memang perlu bantuan hipnotis, hipnoterapi. Asik kan? Oke, yang paling asik juga anak saya yang kedua. Kalau sudah jet lag gitu, dia langsung deketin saya, Pak, aku dihipnotis dong. Iya, apalagi kalau misalnya mau lomba, ini event mau lomba ini loh. Ya, mau event mau lomba apa aja gitu, kalau otaknya udah belajar udah dedel gitu, dia datang ke atas langsung ngambil meja itu, Pak, ayo aku dihipnotis gitu. Dia udah, karena memang sudah kebutuhan. Ya, udah kebutuhan. Ya. Oke, luar biasa ya, Be. Nah, ini Be, kan kadang tuh kalau di masyarakat gitu ya, Be, denger kata hipnoterapi, hipnotis gitu tuh kesannya tuh udah kayak, wah, seakan-akan dunia kita tuh bakal dibuka semuanya gitu, Be. Nah, itu mungkin Babe boleh dong, Be, disampaikan ke pendengar Radio Purnama CD, sebenarnya tuh proses hipnoterapi, hipnotis tuh gimana sih, Be? Oke. Untuk sahabat Purnama CD ya, nggak usah takut dengan hipnotis, karena kalau hipnotis itu tidak akan pernah terjadi kalau diantara 2 orang itu tidak sepakat. Oh gitu. Iya, jadi kayak gitu, jangan perlu takut gitu ya. Jadi prosesnya ada kesepakatan dulu, siap dihipnotis. Di jalan-jalan itu namanya ada gendam ya. Hipnotis itu bisa jalan itu karena dia dibuat shock terapi gitu, maksudnya disentuh tek gitu. Kamu ngikut, dia kan kaget gitu, terus dia ngikut. Sebenarnya kalau udah disentuh dengan gerak cepat terus dia terus menolak, nggak kenal gitu, ya nggak akan terjadi. Iya, karena Babe juga di Taman Fatmawati, di Arpusda itu sering hipnotis anak-anak yang ngerokok, anak-anak sekolah itu ya. Gitu. Ya, jadi saya sering kalau di jalan gitu gemes lihat anak kok perilakunya kayak aneh-aneh, atau misalnya kayak jam belajar sekolah kok tahu dia kayak minggat gitu. Saya dekati biasanya. Saya dekati, kemudian saya sentuh gitu. Terus saya kembalikan ke sadar, dia setelah terbangun kaget gitu. Dia kayak nangis minta pulang ke sekolah gitu. Jadi sadar, oh saya itu keliru gitu. Karena dibuat teman-teman kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu nggih. Pertama adalah kita ada kesepakatan dulu, terus nanti ada proses kayak pelatihan, nanti masuk di bawah sadarnya, sepakat. Nah, biasanya di dalam proses penanganan itu saya melakukan 3 kali chapter kayak gitu. Oke, baik nih pendengar Radio Purnama CD, menarik sekali ya pembahasan kita, dan tak terasa nih Beo, waktu sudah semakin berlalu. Oke, siap. Ya, tapi tenang Sobat Purnama CD, setelah ini kita masih akan kembali 1 segmen lagi, tetap di 98 FM Purnama CD, mencerahkan, inspiratif. Baik pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, masih bersama kami, bersama Dia dan juga Babe Aris. Kita masih bincang-bincang. Tema kita pada sore hari ini bicara tentang parenting, sekaligus nih karena Babe juga sebagai hipnoterapis, kita bicara Be masalah permasalahan-permasalahan yang biasanya tuh muncul gitu ya Be. Iya betul. Nah kalau dia nih Be di usia-usia dia kadang juga kepo nih Be terkait dengan kepribadian yang mungkin kadang tuh masih aku tuh sebenarnya tuh kayak gini nggak sih kayak gitu. Aku kadang pingin nih Be menekuni overthinking suatu suka overthinking kayak gitu ya Be ya. Mungkin ada pengen sesuatu tapi belum bisa kesana, atau malah justru terbatasi oleh sesuatu juga gitu ya Be. Oke. Nah untuk hipnoterapi bisa nggak sih Be kalau misalnya untuk kita melatih kepribadian kita, atau mungkin kayak bisa kita tuh lebih lega, terus kita misalnya ada satu capaian, aku mau ngejar ini nih, mau prestasi, mau lomba misal tadi itu Babe ya. Nah itu gimana sih Be prosesnya Be? Oke, kalau prosesnya ini kan masih umum banget ya Mbak yang diajukan gitu ya. Pertama kita kembalikan lagi kepada proses pengembangan kepribadian. Artinya kepribadian yang mau dibangun seperti apa. Setiap orang kan berbeda. Ya setiap orang berbeda. Misalnya di usia 17 tahun ini SMA kok dia malah kayak masih tertutup, masih seperti apa, malah dia masih bingung pencapaian dirinya mau didapat itu kayak apa. Nah itu harus dikembalikan ke tahap-tahap perkembangannya. Harus disadarkan diri bahwa
kamu itu punya tugas nih, punya tugas di dalam proses hidup itu seperti ini, itu harus dibangun kayak gitu, sehingga hipnoterapi itu membantu menyelaraskan sesuai dengan pertumbuhan tumbuh kembang seseorang. Ya, jadi seperti itu. Termasuk kalau untuk membuat lega, ada persoalan masa yang kadang kita kan mau curhat ke orang kan takut ya, karena nanti takutnya ngomongnya udah sahabat, ketika sudah dimuntahkan bocor gitu lah. Kalau di rumah hipno kan enggak ya, karena sudah ada izinnya, ya hanya selesai di situ. Termasuk istri saya aja nggak tahu itu sih tetangga ngapain datang. Ya datang aja, ada persoalan. Ya sampai ke istri pun nggak ada yang tahu gitu. Ya, siapa tahu kan nanti bahaya gitu udah ya. terjamin rahasianya sudah tersimpan gitu ya. Iya, tersimpan. Lah itu yang kadang saya stres kadang kayak gitu. Saya udah kena stres juga. Saya harus muntahin lagi dalam bentuk apa? Ditulis di buku-buku yang saya buat. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu kemudian nanti kalau yang hanya ingin untuk melegakan, untuk kembali kepada apa ya di tujuan hidup, ya nanti ada tingkat hipno yang paling rendah, yaitu namanya relaksasi aja. Relaksasi nanti saya kembalikan, nanti saya kesepakatan ya. Karena yang datang ke rumah Babe kan berbagai macam agama juga. Jadi nanti saya bawa lagi kembali kepada rasa syukur aja sebenarnya. Rasa syukur terus mengembangkan sebuah potensi ada, termasuk potensi yang ada di fisik. Kalau yang non fisik misalnya di pikiran sama potensi yang lain, itu saya bawa ke sana. Dan saya selalu mengajak orang itu dengan melihat apa potensi yang ada, tidak akan melihat kekurangannya. Nah, apalagi kita kan entertain. Entertain itu sesuatu yang kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan. Kayak Mbak Dea kan nyun sewu nih, bukan ini body shaming ya, bukannya. Bodinya kan seperti itu. Itu jadi keunggulan aja. Ya jadi seperti jangan sampai kita, waduh, aku pengen kayak orang lain ya yang harus langsing kayak gitu. Justru kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan. Jadi buat seperti itu, jadi kita nanti hidupnya kita nyaman, asik kayak gitu. Jadi selalu berpikir positif aja, apapun kekurangan kita. Gitu. Termasuk kayak Mbak Dea nih, sekarang ada sedikit jerawat gitu. Positif tinggal aja. Pede aja gitu ya, Mbak ya. Pede. Berarti kan ada orang perhatian kalau yang ngomong gitu ya. Dia kenapa kamu gini nih ya? Perhatian. Biasanya tuh, dikiranya lagi stres tuh biasanya, Mbak. Di situ ada awal komunikasi. Jadi ambil sesuatu kelemahan kita itu menjadi awal komunikasi, awal rezeki. Karena prinsipnya Babe kan rumah hipno kan setiap masalahmu sumber pendapatan saya. Waduh. Kan kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ayo sahabat Purnama Sidi, ketika kita punya kelemahan itu carilah jadi keunggulan. Ketika ada sebuah keunggulan, maksimalkan keunggulan itu. Karena kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kalau muslim kan jelas menjadi Islam yang kafah. Tidak ada manusia yang rugi, tidak ada manusia yang ini kalau betul mengembangkan potensi diri kita. Ya, jadi nggak perlu nganggur-nganggur gitu, pasti ada lah potensi. Asal kita mau bertahan hidup nggak, maksudnya bisa bertahan nggak untuk menggapai mimpi itu. Kayak gitu Mbak Dea. Itu jadi untuk perkembangan kepribadian itu juga ada tahapan usianya gitu ya, Be. Sesuai dengan usianya harusnya dia udah bisa ngapain nih, ternyata belum gitu, bisa tuh, Be. Makanya ketika ada bidan-bidan ngundang saya, kalau dulu sih satu kelas ya, maksudnya buat satu kelas ketika dia hamil. Sekarang saya beda, kan ini ada sebuah peluang ya, peluang bisnis juga kan. Jadi ketika dia hamil, hypnobreathing itu saya buat 3 kelas. Ya, kelas yang pertama adalah tri semester pertama. Tri semester pertama, tri semester kedua, dan tri semester terakhir. Karena beda peran kan. Kalau tri semester pertama kan mengatasi hormon yang lagi mulai tumbuh ya, sehingga pada mual-mual. Gimana caranya seorang ibu hamil itu tidak mual-mual kayak gitu. Kemudian di tri semester kedua menjadikan seorang ibu hamil itu dia pede dengan badan yang sudah berbeda seperti itu, dia lebih nyaman, kemudian bersyukur sekali dengan kehadiran calon bayinya. Lah di semester ketiga menjadikan gimana caranya melahirkan tidak sakit, biar nyaman kayak gitu. Jadi ada tiga kelas kalau bidan-bidan ngundang saya. Ya, jadi ini kan peluang. Kalau dibuat satu kelas itu nanti beda. Cepet jadi ya, enggak. Jadi prinsipnya kan masalahmu membawa sumber pendapatan itu jadi satu kali pendapatan. Enggak. Karena memang ketika itu dibagi jadi lebih fokus gitu. Iya, betul, lebih fokus dan lebih menggurita ya, lebih kompleks yang kita tangani. Luar biasa. Terima kasih banyak nih, Be, sudah sama-sama share ke pendengar Radio Purnama Sidi, sudah kita bincang-bincang pada sore hari ini. Dan sekali lagi nih, Babe, barangkali tadi nih sahabat Purnama Sidi mau menghubungi Babe tapi lupa nyatet nomor handphone atau mungkin lupa mengakses di mana, boleh dong, Be, disebutin lagi. Oke, untuk sahabat Purnama Sidi yang ingin gabung atau ingin konsultasi
di rumah Hipno Babe Aris, bisa hubungi di 081 328 881 482. Saya tunggu ya di jam kerjanya, yaitu jam 16 sampai 21 atau sesuai dengan janji. Bisa menghubungi di alamatnya di Manggisan. Oh ya, Perumahan Manggisan Indah, RT 5 RW 6 Manggisan Indah Mutal Mucutang. Insya Allah kalau masuk ke perumahan itu langsung tanya Babe Aris gitu, udah pada tahu lah. Pasti deh ya. Oke, terima kasih banyak Babe. Oke, sama-sama. Kami tunggu kehadirannya lagi di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lebih luas lagi Babe. Oke, sehat selalu untuk Mbak Dea, sukses selalu, dan untuk para pendengar di Purnama Sidi juga sehat selalu. Kemudian tetap semangat untuk menjalankan amanah Allah untuk di masyarakat. Biasa. Terima kasih Babe. Sama-sama. Dan juga mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bincang-bincang kembali. Tentunya juga pasti dinantikan sahabat Purnama Sidi. Siap Pak. Terima kasih Babe, dan juga dia mohon pamit di sajian talk show inspiratif pada kesempatan kali ini. Tetap dengarkan kami di 98 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo.